Selamat pagi, saya Sela Destananda kembali menjumpai Anda di Liputan 47. Sejumlah informasi aktual, tajam dan terpercaya telah disiapkan untuk Anda. Baik saudara, informasi kali ini yaitu menurunnya kualitas pendidikan Indonesia akibat pandemi. Salah satu aspek terpenting dari indeks pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan yang baik dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan memajukan bangsa sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah merupakan strategi peningkatan sumber daya manusia. Namun, adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan bukan hanya tentang sekarang, melainkan tentang masa depan generasi bangsa. Jika pendidikan mengalami penurunan kualitas di masa pandemi, maka generasi selanjutnya akan mengalami pengaruh yang cukup signifikan di masa mendatang. Berikutnya akan saya bacakan data survei UNICEF pada awal Juni terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14 sampai dengan 24 tahun. 69% merasa bosan belajar di rumah. Selama BDR, responden mengalami dua tantangan utama, yakni 35% kesulitan akses internet dan 38% kurang bimbingan guru. Kemudian 62% membutuhkan dukungan kuota internet dan 25% membutuhkan dukungan guru. Sementara itu, 87% responden ingin segera kembali ke satuan pendidikan dengan berbagai alasan. Di antaranya, senang metode belajar tatap muka 61%, rindu teman 51%, dan bosan di rumah 48%. Sedangkan 59 responden mengaku belum ingin kembali ke satuan pendidikan karena khawatir terpapar COVID-19. Sekitar 12% tidak memiliki biaya dan 1% takut perundungan. Meski banyak yang ingin segera kembali ke satuan pendidikan, namun 50% responden menilai pembelajaran tatap muka sebaiknya dimulai setelah kasus COVID-19 menurun. Adapun 25% berpendapat belajar tatap muka dimulai saat tahun ajaran baru. Salah satu langkah awal dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memfokuskan guru sebagai titik sentral pendidikan dan elemen pendukung seperti pemerintah untuk dapat merumuskan kurikulum yang tepat dalam menjalankan proses pendidikan setelah pandemi usai. Kurikulum tersebut harus memuat langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai problematika pendidikan di masa pandemi, seperti ketertinggalan pelajaran, menurunnya kemampuan intelektual, dan menurunnya semangat belajar. Membangun semangat di masa pandemi tentu akan mengembalikan semangat generasi muda dalam menjalankan pendidikannya, terutama dalam situasi penurunan kualitas pendidikan saat ini. Hal-hal yang telah disebutkan tersebut tentu sangat berdampak terhadap rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kemungkinan yang akan terjadi akibat dari penurunan kualitas sistem pendidikan, dan apabila sekolah terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka pendapatan negara di masa depan akan jauh lebih rendah dari kondisi saat ini. Mengambil berbagai langkah ini bisa sangat membantu untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia setelah gempuran pandemi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pendidikan merupakan kunci keberlangsungan peradaban bangsa. Jika pendidikan hari ini memburuk dan jika pendidikan tidak ada perbaikan setelahnya, maka jangan harap bangsa ini akan maju di masa depan. Demikian saudara informasi di Liputan 47 hari ini. Selamat untuk menikmati libur akhir pekan Anda dan selamat beraktivitas. Tentu tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Sela Destananda, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam 47.